Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan-rekan masih bersama dengan Nuna tentu saja di siang hari ini yang menemani ruang dengar rekan-rekan semuanya ya. Oke rekan-rekan, nah saat ini kita sudah berada di obsesi yaitu obrolan seputar Sokofa Islami. Karena seperti biasa kita memang ada obsesi di setiap Jumat siang ya, tepatnya di formasi pukul 11. Nah saat ini sudah ada bersama narasumber kita yaitu ada Kak Anida Karimah. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kak di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan masih dalam suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin ya Kak. Iya, sama-sama dek, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Oke, kebetulan tema kita di siang hari ini adalah yang lagi trending topik ya, yaitu seputar tentang Palestina, yaitu menyoal kontribusi nyata untuk Palestina. Nah, mungkin langsung aja nih Kak, dijelaskan tentang tema kita di siang hari ini. Baik ya, terima kasih Dek Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita membahas tentang menyoal kontribusi nyata untuk Palestina. Nah, kenapa kita membahas tentang kontribusi nyata untuk Palestina? Hari ini sebenarnya di Padang Sidimpuan juga ada aksi bela Palestina ya Dek ya. Kalau kita yang warga Padang Sidimpuan ini bisa lihat di alun-alun kota, mulai dari tadi kayaknya sudah mulai sampai nanti selesai sholat Jumat akan dilakukan long march. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang berada di posisi yang membela Palestina, kan begitu. Dan kemudian di berbagai wilayah lainnya juga. Dan kalau kita lihat bagaimana trending topik di Twitter dan yang lainnya itu Inamalai, ya kan. Nah, kemudian Israel teroris, dan itu kemudian lumayan bukan lumayan lagi ya, tapi memang membuat panas Zionisnya gitu ya, sampai dikabarkan meminta bantuan ke pemilik platform gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang perang opini di dunia maya juga sangat gencar sekali gitu, sehingga memang memperlihatkan kepada kita bahwa keberpihakan kaum muslimin saat ini memang sangat terlihat. Dan alhamdulillah memang meskipun ya kita sebelum Ramadan, sebelum Syawal kemarin itu bercucuran air mata ya, mengingat bagaimana kondisi muslim Palestina dan yang lainnya gitu ya. Namun tadi malam gitu kan ya, ini Jumat ya, berarti tadi malam pukul 2 pagi ternyata sudah terjadi gencatan senjata. Dan itu kondisinya Israel menyepakati gencatan senjata yang bersyarat yang ditetapkan oleh pejuang Gaza gitu, Masya Allah ya. Dan kita berharap ini merupakan kemenangan kecil yang Allah sedang tunjukkan kepada kita, yang kelak Allah akan hantarkan kepada kemenangan besar gitu. Karena kita sangat berharap sekali apa yang terjadi pada Palestina gitu ya, itu menjadi cambukan besar pada kita. Dan kemudian apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang lain di negeri muslim lainnya, termasuk bahkan di negara kita gitu ya, ini seharusnya menjadi cambukan bagi kita bahwa kita harus bersatu gitu. Ini kondisinya masih dalam Palestina saja, dan kemudian masih perang dunia maya gitu loh ya. Kita tidak berharap berdarah-darah, bukan, tetapi kita melihat bagaimana persatuan opini ya, penguatan opini yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu juga sangat menekan terhadap Zionis penjajah gitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin itu sebenarnya sangat dahsyat. Kekuatan kaum muslimin itu sangat besar gitu loh. Cuma masalahnya ya kayak ibarat sapu lidi. Sapu lidi itu kan bisa kuat kalau bersatu. Ini masalahnya dipecah-pecah gitu kan ya. Kemudian menganggap satu tangkai itu lebih baik daripada tangkai yang lain, padahal tidak punya kekuatan sama sekali ketika memang tidak bersatu dalam satu ikatan. Dan kita memiliki ikatan yang sangat luar biasa, yakni ikatan akidah, bukan dibatasi oleh sekat nasionalisme, tidak. Atau mungkin Una merasa bersaudara karena satu marga gitu ya, kakak yang merasa satu yang sama-sama Nasution, sama-sama Harahap gitu ya kan, satu keluarga. Tapi di luar itu enggak. Di dalam Islam ternyata yang mengikat kita itu adalah akidah. Ini luar biasa sekali, dan tidak ada ikatan yang lebih tinggi daripada ini gitu loh ya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, di dunia ini orang merasa mereka itu satu keluarga ya karena memang satu nasab, atau mungkin ya satu negara, atau mungkin satu tempat kelahiran gitu ya. Tapi kalau Islam, meskipun beda tempat kelahiran, meskipun beda keluarga ya, ketika dia berakidah Islam maka dia saudara saya, maka darahnya adalah darah saya, tangisannya adalah tangisan saya, kan begitu luar biasa ikatan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka ketika kita bicara tentang Palestina, meskipun sudah ada gencatan senjata, tapi kan kita tidak bisa pastikan ini adalah
kejahatan terakhir yang dilakukan oleh penjajah Israel kan begitu. Dan kemudian berulang kali terjadi penyerangan, kemudian juga berulang kali terjadi gencatan senjata. Nah, bahasanya begini, kalau sudah perang udah ngos-ngosan kita gencatan senjata dulu lah ya, saya capek. Nah, kata penjajahnya begitu. Nah, tapi kita tidak bisa cukupkan di sana gitu ya, maka kita perlu menyoal kontribusi nyata. Jadi artinya apa? Kaum muslimin ini berpikir kita itu pengen sekali menyelamatkan Palestina, kita itu pengen sekali untuk merealisasi apa yang terdapat dalam pembukaan undang-undang ya begitu ya, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, bukan negara yang dijajah itu yang harus dihapuskan kan begitu ya, tapi penjajahan yang harus dihapuskan. Nah, maka bagaimana cara merealisasinya? Ternyata kaum muslimin memberikan kontribusi. Apalagi saat ini kita juga banyak mendonasikan harta gitu ya. Kemudian di sosial media kita juga lakukan perang dunia maya untuk menghantam opini-opini negatif. Bahkan ada tuduhan Hamas itu buatan ISIS lah dan yang lainnya gitu ya. Nah, ternyata itu semua dibantah gitu ya. Dan memang terlihat kebenarannya bahwa apa yang terjadi di Palestina itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kemudian apa yang disuarakan bahwa negara Zionis itu untuk membela diri, pada hakikatnya kita bisa lihat siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah gitu kan. Namun bagaimana kontribusi nyatanya? Nah, maka kalau kita ulas sedikit gitu ya, di Palestina itu meskipun tadi malam sudah terjadi gencatan senjata bersyarat, nah namun agresi di Gaza itu telah menewaskan 232 warga Gaza selama 11 hari dan ada 1.900 orang yang cedera, dan itu banyak dari anak-anak dan perempuan gitu. Bahkan kondisinya ya, kalau kita mau bilang peperangan kalau di dalam Islam itu kan gentle ya, tidak asal nyerang, tidak asal pokoknya siapa yang masuk dalam komunitas mereka langsung dibantai, enggak ya. Kalau ini justru malah terlihat sekali bagaimana cemennya gitu ya Zionis dalam melakukan peperangan. Kenapa? Lempar batu sembunyi tangan kan begitu. Yang anak-anak juga diserang, yang perempuan juga diserang, padahal mereka tidak bersenjata. Nah, maka kalau kita lihat ini sebenarnya kan serangan rudal ya yang terus terjadi, yang terus dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Dan penyerangan ini sebenarnya bermula pada saat kaum muslimin untuk yang terakhir ini ya mulai memadati kompleks Masjidil Aqsa untuk berburu Lailatul Qadar. Ini kan yang terjadi. Lalu kemudian polisi Israel itu datang kemudian menembaki masyarakat dengan peluru karet dan granat kejut gitu ya kepada jemaah pada sholat tarawih, dan itu mereka lakukan sejak tanggal 7 bulan Mei kemarin. Jadi memang sudah di akhir-akhir ya 10 Ramadan terakhir. Nah, dan bahkan ketika kita melihat kondisi itu, ternyata kaum muslimin ingin berburu malam Lailatul Qadar. Nah, sungguh ini menjadi pemandangan yang sangat memilukan gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya kalau di negeri muslim lainnya termasuk di Indonesia, kaum ibu itu biasanya mereka sibuk memasak, ya masak kue, masak ketupat dan yang lainnya ya untuk menyongsong 1 Syawal gitu ya. Namun bagaimana dengan kaum ibu di Palestina? Ternyata jauh sekali berbeda gitu, 180 derajat, jauh sekali berbeda. Di sana justru malah kaum ibu itu sibuk untuk mencari tempat di mana anaknya bisa berlindung, di mana anaknya bisa mendapatkan keamanan gitu dari serangan brutal Israel gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Dan kemudian suasana malam takbiran pun ya hingga hari raya di Palestina itu riuh dengan desingan gempuran roket yang menghujani jalur Gaza. Dan ini sebagaimana yang kita dengar gitu ya, dan bentrokan antara tentara Israel dan Palestina sebenarnya ini juga kita lihat yang sangat menyedihkan gitu ya Dek ya, terjadi karena putusan pengadilan pusat Israel di Yerusalem Timur yang menyetujui untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka. Di ibaratnya kita punya rumah, terus datang orang, terus dia ngusir kita dari rumah kita itu, ya kan? Terus dia klaim kalau itu adalah rumahnya, dan itu diresmikan oleh pengadilan pusat Israel gitu. Itu dikabarkan kalau itu menjadi bagian menjadi rumah mereka gitu. Dan polisi Israel kemudian mengusir penduduk Palestina dari Sheikh Jarrah ya, dan itu secara paksa dilakukan. Ini kan pada akhirnya kan akan memunculkan kemarahan lah. Masa ya sih kita di tanah kita sendiri kemudian diambil gitu ya, masa kita tidak melakukan perlindungan? Bahkan muncul lagi ya isu di tengah-tengah kaum muslimin, ya udah kok repot kali sih orang-orang Palestina itu, ya udah pergi aja lah, tinggalkan Masjidil Aqsa, tinggalkan Palestina daripada kalian harus dibantai begitu saja, ya kan? Coba cari tempat lain yang lebih aman, biarlah itu sama mereka gitu, ngalah saja lah. Padahal sebenarnya kan tidak sesimpel itu, apalagi tanah di Masjidil Aqsa itu adalah wilayahnya kaum muslimin dan memang masuk dalam kategori
tanah kharojiyah gitu ya. Dan kalau kita bahas konteksnya, yaitu menjadi milik kaum muslimin sampai kapanpun, dan tidak, bahkan disewakan pun tidak boleh kepada orang lain gitu loh, tapi itu menjadi miliknya kaum muslimin. Nah, maka ketika kita lihat hal tadi gitu ya, kaum muslimin yang diusir dari rumahnya, maka warga Palestina merespon hal tersebut dari berbagai wilayah di Yerusalem, kemudian membanjiri lingkungan ya, dari wilayah Yerusalem tadi, kemudian mereka mengusir pemukim Yahudi yang tiba di sana. Nah, pada akhirnya karena mereka mengusir pemukim Yahudi yang ada di sana, kemudian terjadilah bentrok antara polisi dan pemuda Palestina. Kan ini cari-cari masalah saja gitu ya, cari-cari alasan saja untuk memulai bentrok kan gitu sebenarnya. Dan ketika kita lihat penyerangan Israel kepada Palestina itu berulang senantiasa terjadi, bahkan kita bisa pastikan setiap tahun tuh ada gitu loh. Seakan ini menjadi konflik, menjadi indikasi bahwa konflik Palestina itu benar-benar dipelihara. Lantas dunia gitu ya, kita lihat dengan adanya PBB-nya, dengan adanya OKI-nya, kemudian negeri-negeri muslim lainnya, seolah nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Padahal apakah kita membiarkan saudara kita begitu saja? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa kaum muslimin ini bagaikan satu tubuh? Ketika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka yang lainnya juga akan merasa sakit. Nah, mereka di sana dibantai tuh kaum muslimin, kok bisanya ngomong udah tinggalkan saja, udah ngalah saja gitu ya. Bahkan ada lagi statement yang begini, di tahun lalu kan kita lumayan familiar ya, ada solusi ya dari PBB katanya, bahwa ditawarkan two state, jadi dibuat jadi dua negara. Palestina itu ya udah ada negara Palestinanya, ada negara Israelnya gitu ya, dibagi begitu saja. Nah, ada juga kaum muslimin yang menyepakati hal itu. Padahal kalau kita menyepakati hal tersebut, ibaratnya begini loh. Nah, kita tuh tinggal di padang sidimpuan, terus datang penjajah gitu ya, dari satu negara gitu kan ya, kemudian dia klaim ini menjadi negara dia. Nah, kita sebagai warga padang sidimpuan, daripada kita dijajah, daripada kita dipukulin, ya udah kita serahkan saja. Apakah begitu yang harus kita lakukan? Kan seharusnya tidak sedemikian dan lebih cerdas gitu loh. Dan bukan berarti itu menjadi solusi satu-satunya. Bahkan ketika kita menyepakati hal tersebut, atau mungkin tadi dengan dua negara, ya udah separuhan ya, nah ini jadi wilayah padang sidimpuan, yang satunya lagi wilayah kalian, ya nggak apa-apa lah kita paruhan saja. Nah, itu berarti kita mengatakan bahwa kita menyepakati adanya penjajahan gitu loh. Tindakan penjajahan itu dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh penjajah itu tidak salah. Nah, justru dengan begitu bukan amar ma'ruf yang dilakukan, bukan kebenaran yang dilakukan, tapi justru malah kemungkaran gitu loh. Nah, ini kalau kita menerima gitu ya, tapi inilah memang fakta yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika Palestina kemudian bergejolak kembali, maka apa yang dilakukan oleh pemimpin negeri-negeri muslim? Kita bisa pastikan yang dilakukan hanyalah berretorika. Ada yang bilang mengecam, ada yang bilang menghujat, ada yang bilang ini segala macam. Tapi kalau kita lihat gitu ya, sejak tahun 1967 Israel itu sudah membangun ribuan rumah untuk orang Yahudi di kawasan Yerusalem Timur dan di tepi barat, dan di atas lahan milik bangsa Palestina gitu ya, dan lebih dari 600.000 warga Israel itu bermukim di sana. Jadi mereka memang mencaplok gitu loh. Itu kan tanahnya Palestina, itu kan tanahnya kaum muslimin, kemudian mereka datang ke sana klaim itu punya mereka. Nah, ini nggak benar gitu loh. Dan ini bicara keimanan, ini bicara kita sebagai orang yang berakal sehat atau tidak gitu ya. Kalau itu dibiarkan, berarti kita memang membenarkan adanya penjajahan. Nah, kalau ada orang yang mengaku dirinya Pancasilais gitu ya, berarti kalau dia menyepakati hal tersebut, nah itu berarti dia sudah melanggar komitmennya sendiri. Kenapa? Karena dalam tadi pembukaan undang-undang saja, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, bukan dilestarikan gitu kan ya. Nah, maka kita lihat apa yang terjadi ketika mereka bermukim di wilayah Palestina. Maka bangsa Palestina yang merupakan penduduk setempat itu kemudian diusir, dan jelas sesungguhnya ini melanggar, kalau yang kata mereka ini hak asasi manusia gitu ya. Tapi seperti biasa, berkat dukungan Amerika Serikat ya, pelanggaran ini ya menjadi hal yang dianggap biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat, emang tidak ada ya apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap yang dilakukan oleh Israel saat ini. Ataukah memang Amerika dan Israel ini punya kemesraan tersendiri gitu ya. Maka kalau kita lihat ya dia, ternyata hingga hari ini PBB pun tidak mengeluarkan kebijakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada kabarnya negara adidaya Amerika Serikat itu menjadi aspek gitu ya, PBB terhalang, Dewan Keamanan PBB terhalang untuk mengeluarkan sikapnya terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Yahudi. Ini yang disampaikan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata ada memang kemesraan khusus antara Israel dengan Palestina. Kemesraan Israel dengan Amerika Serikat. Nah, dilansir dari FIFA.co.id gitu ya, pada tanggal 18 bulan Mei ini, berarti sekitar 3 hari yang lalu,
ternyata dikabarkan bahwa Amerika Serikat itu menjual senjata pintarnya ke Israel, yang itu merupakan peralatan perang yang bernama bom Joint Direct Attack Munition ya. Jadi itu amunisi serangan langsung gabungan, dan itu harganya sampai 10,5 triliun. Siapa yang jual? Amerika. Dia jual ke siapa? Israel. Israel menggunakannya ke siapa? Ke Palestina. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kan memang ada hubungan khusus. Nah, kemudian apalagi? Kita lihat Joe Biden yang kemudian dianggap sebagai sosok yang mungkin akan bisa mendamaikan dan bisa memberikan angin segar bagi Palestina. Apa yang terjadi di masa kepemerintahannya saat ini? Apakah ada angin segar bagi Palestina? Tidak juga. Bahkan diam gitu loh ya. Bahkan dengan kondisi saat ini justru malah berjual menjadi partner kan dalam jual beli senjata dengan Israel. Lalu kemudian apa lagi yang kita bisa lihat? Amerika Serikat yang diklaim sebagai negara adidaya, kemudian dengan PBB-nya yang seolah-olah organisasi itu yang akan memberikan keamanan bagi dunia. Ternyata George Bush pun pada masanya itu kita lihat bagaimana dia meluluhlantahkan Afghanistan, Irak dan yang lainnya. Maka berarti nggak ada harapan loh gitu ya. Amerika Serikat, kemudian Prancis dan yang lain yang punya hak veto itu dengan label PBB gitu ya, nggak ada harapan. Maka kita bisa lihat kondisinya ini tidak akan pernah selesai. Maka ini menjadi efek juga. Kenapa? Pemimpin-pemimpin negeri Muslim tidak berani mengambil tindakan, hanya sekedar kecaman. Toh lihat siapa yang mengikat mereka kan begitu ya, siapa yang memegang kekuatan terbesarnya gitu. Tapi bukan berarti dengan konsep begitu kita tidak bisa membebaskan Palestina, enggak. Tapi kita perlu melihat fakta ini gitu. Maka ketika ada yang mengatakan, oh ya solusi ke Palestina cukup dengan doa dan donasi. Ibaratnya begini, ini juga sering ya dibahas di sosial media. Kalau kita hanya menganggap solusi bagi Palestina hanyalah dengan doa dan donasi, ibaratnya kayak tadi, ada rumah gitu ya, ya. Di rumah itu ada yang punya rumah. Kemudian datang orang yang penjahat lah dia. Kemudian dia datang ke rumah itu. Lalu orang tetangganya kan banyak nih ya, yang punya rumah kan sedikit ya. Nah kemudian si penjahat ini masuk ke dalam rumah, dipukulinnya orang tadi, diusirnya dari rumah, kemudian dia klaim itu adalah rumah dia. Nah kemudian datang nih tetangga-tetangganya, bilangnya apa? Cukup kami doakan dan kami berikan donasi. Ya kan, udah berdarah-darah saudaranya tadi yang punya rumah itu keluar, kemudian diobatin, kamu sabar ya, kami doakan kamu menang lawan penjajah itu, lawan penjahat yang ada di rumah kamu. Terus nanti diobatin, balikin lagi ke rumah itu. Itu menyelamatkan atau membinasakan? Ya kan, itu menyelamatkan atau membinasakan. Maka itu menjadi solusi, tetapi hanya solusi parsial, bukan solusi sistemik, bukan solusi fundamental gitu loh. Maka apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Maka dengan melihat kondisi saat ini, kita perlu menelisik kenapa sih bisa Palestina itu dibagi-bagi begitu saja. Atau pernah beberapa hari yang lalu pernah cerita juga sama Mak di rumah, pernah nggak sih Mak kita tuh terpikir siapa sih yang membagi-bagi negeri-negeri Muslim ini? Kenapa sih Indonesia batasnya harus begitu? Kenapa Malaysia batasnya harus begitu? Kenapa Brunei batasnya harus begitu? Kenapa Palestina harus batasnya begitu? Terus siapa yang menempatkan Yahudi di situ? Ya kan, tapi kan kita terlupa gitu ya, kita terlupa untuk itu semua. Nah, maka kalau kita lihat ya, apa yang terjadi di Palestina saat ini yang dilakukan oleh Israel itu tidak terlepas dari dukungannya Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Itu kita bisa buktikan tadi. Lalu kemudian apa yang terjadi di negeri-negeri Muslim, sebenarnya bukan hanya Palestina gitu ya, tapi di negeri-negeri lainnya juga. Kemudian kaum muslimin menutup mata dengan solusi fundamental dan menganggap bahwa solusi doa dan donasi dicukupkan semata gitu ya, ternyata akan menimbulkan masalah. Maka kita bisa lihat ya, kenapa itu semua bisa terjadi. Dan ini sebenarnya dampak dari perjanjian Sykes-Picot yang telah merobek-robek kaum muslimin menjadi keping-kepingan kecil, dan itu negeri-negeri Muslim pada akhirnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Mungkin kita nggak pernah terpikir tentang perjanjian ini deh, tapi tadi sekilas kakak buka di Wikipedia, ada nggak sih mereka bahas? Ternyata ada. Ya kan, perjanjian Sykes-Picot ini ternyata adalah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1976, dan itu perjanjian rahasia antara Britania Raya dengan Prancis dan diikuti serta disetujui oleh Rusia. Apa tujuan dari perjanjian itu? Untuk mengatur bagaimana pengaruh mereka di Asia Barat. Makanya kan kalau kita lihat negeri-negeri Muslim yang dijajah, memang pasti akan berbagi bagian. Ini dijajah sama negara A, ini dijajah sama negara B, ini dijajah sama negara C gitu loh. Kenapa? Karena memang sudah dibagi-bagi. Dan dari perjanjian itu pun mereka bagi-bagi tuh, ada kemarin ada tulisan juga, hanya dengan penggaris gitu ya. Mereka bentangkan petanya, oh ini bagian kamu ya, ini bagian saya, ini bagian saya. Nah kalau kita lihat dari situ, menjadi alasan juga gitu kan ya, kenapa bisa terbagi-bagi sedemikian gitu kan.
Nah, maka kalau kita lihat pada akhirnya kaum muslimin pun sibuk dengan negaranya masing-masing. Kemudian kita menganggap ya udah permasalahan Palestina itu masalah mereka saja, permasalahan Rohingya itu masalah mereka, bukan masalah Indonesia. Bahkan kemarin tuh juga banyak di sosial media, janganlah urusin negara Palestina, toh negara kita juga banyak masalah katanya. Padahal kalau kita bicara tentang akidah itu sesuatu hal yang terlarang. Kemudian bagaimana disampaikan oleh Rasulullah, siapa saja yang berperang atas dasar asobiah kemudian dia mati atas dasar asobiah, maka dia bukan bagian dari kami, kata Rasulullah. Asobiah itu apa? Paham yang memang kesukuan. Pokoknya yang saya bela itu cuma suku saya, yang saya bela itu cuma bangsa saya gitu loh. Tapi yang terjadi itu apa? Kondisinya pada akhirnya kaum muslimin tidak menganggap Rohingya, Palestina, Moro, kemudian Patani, kemudian Muslim Suluh, Muslim di Afrika, Muslim di Afghanistan, Muslim di Irak gitu ya, itu tidak bagian dari dia. Apalagi ini juga kabar-kabarnya kan India juga lagi memanas ya, bagaimana di sana kaum muslimin juga dipaksa untuk melepaskan kerudungnya dan yang lainnya. Banyak gitu loh. Cuma ya kaum muslimin terlupa sekat nasionalisme yang mereka anggap bahwa ya yang kami urusi hanya negara kami saja, itu ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Ini harus kita pahami bersama bahwa kita diikat oleh akidah, bukan hanya semata-mata ikatan nasionalisme dan ikatan kesukuan, ikatan wilayah gitu, tidak, tetapi kita diikat oleh ikatan akidah gitu. Ya, terima kasih Kak Dara Raw. Itu dia untuk sesi pertama kita ini. Nanti kita bakal bergabung kembali ya dengan tema yang sama tentu saja. Karena masih bersama dengan Nuna tentu saja di siang hari ini, dan tentu juga masih dengan narasumber kita ya. Ada Kak Nida Karima, dan kita bakal lanjut kembali untuk obsesi kita hari ini dengan tema menyoal kontribusi nyata untuk Palestina. Dan boleh dilanjut Kak tentang tema kita di siang hari ini. Iya. Jadi tadi sudah kita ulas ya bahwa donasi dan doa itu memang membantu, tetapi bukan menjadi solusi tuntas, bukan menjadi solusi fundamental gitu ya. Karena walau bagaimanapun juga kalau kita ibaratkan dengan rumah yang tadi, kemudian kita kembalikan saudara kita ke rumah itu yang di dalamnya ada penjahat yang memukulinya dan siap untuk merenggut nyawanya gitu kan, maka apakah kondisinya yang sedemikian itu justru membantu atau justru malah membinasakan dia? Maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan gitu ya. Makanya kalau kita mengupamakan kaum muslimin itu bagaikan tetangga-tetangganya yang jumlahnya banyak, punya kekuatan gitu kan ya. Nah, punya pasukan. Nah, sebenarnya kan bisa mudah sekali untuk menghilangkan penjahat yang ada di rumah tadi. Cukup kerahkan saja orang satu kampung gitu ya. Kerahkan saya orang satu kampung, usir dia dari rumah itu. Mengklarifikasi itu bukan rumah dia. Toh kan dunia mengetahui bahwa itu adalah negerinya Palestina, bukan negerinya Yahudi. Gitu. Maka sebenarnya mudah gitu, tapi ini yang sering terlupa oleh kaum muslimin. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita memahami bahwa Palestina adalah konflik agama, bukan sekadar konflik politik dan kemanusiaan, meskipun sering dilontarkan sedemikian ya. Tidak harus menjadi seorang muslim agar kita bisa membela Palestina, tapi cukup menjadi kita menjadi manusia kan begitu ya, disampaikan ya, bahwa kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Palestina. Tapi sebenarnya konflik yang terjadi di Palestina bukan hanya sekedar konflik politik, bukan hanya sekedar konflik kemanusiaan, tetapi adalah konflik agama. Kenapa? Karena kita lihat Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, ini adalah kiblat pertamanya kaum muslimin, dan disinilah Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, kan gitu ya kalau di dalam sirah disampaikan. Lalu dari sana pula Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, yang itu kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sehingga tempat ini menjadi tempat yang mulia bagi kaum muslimin, tempat yang telah terpatri di dada kaum muslimin. Dan kita lihat bagaimana memang di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah sampaikan sedemikian, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Allah sampaikan di Quran surah Al-Isra ayat 1. Nah, maka kita lihat bagaimana kaum muslimin pertama kali menaklukkan Palestina ini gitu ya. Penaklukan pertama kali itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, pada saat itu yang menjadi khalifahnya kaum muslimin, dan itu pada tahun 15 Hijriah. Nah, kemudian setelah Palestina setelah itu kan sebelumnya Palestina jatuh ke tangan tentara salib, lalu kemudian dirembut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada masa kekhilafahannya gitu ya, dan Palestina hidup yang di dalamnya itu terdapat tiga agama besar, yakni ada Islam, Nasrani, dan Yahudi. Namun ketika memang mereka diatur dengan syariat Islam, hidup di bawah kekhilafahan Islamiyah, maka ketiganya hidup berdampingan secara rukun. Kan kita nggak pernah mendengar Yahudinya dijajah ya, kan kita nggak pernah mendengar Nasrani
tadinya dijajah oleh kaum muslimin, tidak, tapi justru mereka malah hidup rukun ketika pada masa itu memang ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, namun pasca kekalahan dari daulah khilafah di Perang Dunia Pertama, terwujudlah perjanjian tadi yang Kak sampaikan, Sykes-Picot itu pada tahun 1916, yaitu pembagian wilayah Timur Tengah yang kemudian menjadi dibagi dua negara adidaya pada masa itu. Negara adidayanya mana? Inggris dan Prancis. Dan dari sanalah Palestina ditetapkan sebagai negara perbatasan bagi pembagian dari kedua wilayah tersebut, gitu. Jadi mana yang masuk wilayah kekuasaannya Prancis, kemudian mana yang masuk wilayah kekuasaannya Inggris. Nah, perbatasannya, itulah Palestina. Nah, inilah yang menjadi awal upaya penyerahan Palestina kepada Yahudi yang disahkan dalam perjanjian Balfour pada tahun 1917. Jadi ada nggak efek dari perang dunia itu kepada kaum muslimin? Ada sekali, termasuklah tentang Palestina ini karena berhubungan dengan perang dunia pertama, gitu ya. Dan kemudian pada pasca perang dunia kedua, PBB kemudian membagi Palestina menjadi dua, yang mana sebagian besar wilayah Palestina diserahkan kepada Yahudi. Dan sekarang, gitu ya, Amerika mendukung pemukiman Yahudi di wilayah Palestina dan tidak lagi menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Bahkan tidak akan pernah mereka sebut apa yang dilakukan oleh Yahudi dengan menduduki rumah-rumah kaum muslimin Palestina itu tidak akan pernah mereka sebut sebagai pelanggaran HAM dan tidak akan pernah sama sekali, gitu. Dan setelah kita melihat sejarah Palestina, gitu ya, kemudian kependudukan Israel atas Palestina, kita dapat memastikan bahwa konflik Palestina ini adalah konflik agama, gitu. Kenapa? Karena perampasan tanah Palestina oleh Israel bukan semata-mata karena konflik politik ataupun konflik kemanusiaan, karena telah jelas yang terzolimi adalah umat muslim Palestina, gitu. Kalau kemanusiaan kan nggak itu jadinya. Kalau politik seharusnya kan siapa yang jadi presidennya dong ya. Nah, ini berarti konfliknya ada konflik agama, gitu. Dan selain itu upaya keras dari Inggris, kemudian Prancis, Amerika Serikat itu telah membidani lahirnya negara Israel. Kan mereka yang mensosialisasikannya, kan harus diadakannya two state tadi, dua negara dalam satu negara itu. Dan bukan tanpa pamrih, gitu ya. Mereka ya memang melakukannya dengan sukarela. Ya, berarti kan mereka kompakan, gitu ya. Mereka yang sudah merancang dari awal. Dan negara adidaya itu semata, gitu ya, ingin menciptakan konflik yang berkepanjangan demi kepentingan ekonomi dan ideologinya di Timur Tengah. Ya, maka kalau kita lihat memang kan ada tiga ideologi ya di dunia ini, tiga ideologi besar, komunis, kemudian kapitalis sekuler, lalu Islam. Nah, maka ketika satu ideologi telah memimpin negara, ya, makanya disebutkan Amerika dengan negara sebagai negara adidaya kan dia kan punya ideologi kapitalisnya, gitu kan. Nah, ketika dia ingin mempertahankan ideologinya di luar Islam, mereka hanya punya satu cara untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologinya, yakni dengan penjajahan. Kamu nggak nunduk sama kami, kamu nggak tunduk sama kami, ya udah kami bantai, kami habisi, kan begitu. Ini cara mereka dengan penjajahan. Maka ketika mereka meyakini adanya sinyal-sinyal kebangkitan Islam, gitu ya, bahkan mereka sudah bersusah payah untuk menghancurkan daulah Islam yang dulu pernah ada. Nah, mereka memastikan jangan sampai tegak lagi lah. Udah beratus tahun kami berupaya menghancurkannya, ini mau tegak lagi, kan menyedihkan, gitu ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Memastikan, dan salah satunya adalah negara yang mereka bentuk di Palestina, yakni negara Israel, itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa ideologi dan kepentingan ekonominya di Timur Tengah itu tetap berjalan, gitu. Nah, ini menjadi kepentingan terbesar mereka untuk menghalangi tegaknya kembali daulah Islamiyah. Kenapa? Karena kan membuat kaum muslimin tersibukkan kan dengan kondisi itu. Kemudian apalagi, ya udah fokusnya ke nasionalisme lagi. Fokusnya ya pokoknya Palestinanya dimerdekakan. Pernah nggak kita terpikir Indonesia juga dulu dimerdekakan, tapi apakah betul-betul merdeka dari penjajahan ekonomi dan politik, gitu ya. Nah, maka solusinya apa yang harus kita lakukan? Kirimkan militer, gitu ya. Kenapa? Karena konflik Palestina adalah konflik agama, sehingga seyogianya memang dengan dorongan akidah kaum muslimin tergerak untuk berkontribusi terhadap terselesainya permasalahan Palestina. Dan konflik Palestina jelas merupakan pelecehan atas martabat kaum muslimin dan ajaran Islam. Kenapa? Di sana itu mereka kan mempertahankannya memang semata-mata karena akidah, karena itu tanahnya kaum muslimin. Kalau kita bahas tadi, agak singgung sedikit, tanah Kharojiyah itu ya ketika dia memang ditaklukkan, dia nggak bisa diberikan ke siapapun kecuali memang diolah oleh kaum muslimin, gitu loh. Dan di sana memang kaum musliminnya kan apa ya,
hina sekali lah kalau kita bicara ya, hina sekali mereka itu diperlakukan, yang apa namanya, dibantai di rumahnya dan yang lainnya. Ini kan penjajahan dan pelecehan gitu loh, menampakkan kalian kan gak punya kekuatan ya kan, rasanya gitu jadinya kan. Kalian memang jumlahnya ada 2.000 orang tapi saudara kalian aja gak bisa kalian tolong kan gitu. Makanya ini seharusnya menjadi penguat keimanan. Kalau apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kaum muslimin itu harus bersatu, harus kembali kepada syariat Islam, ini menjadi kekuatan besar seharusnya. Dan yang menjadi permasalahannya, kontribusi apa yang tepat yang bisa kita berikan kan gitu ya. Maka bukan hanya sekedar niat, tetapi ada amalan yang harus kita berikan, dan itu memang solusi yang tepat dan menyeluruh. Ketika kondisi Palestina saat ini diserang lewat senjata, mungkinkah yang kita berikan itu hanya sebatas donasi deh? Meskipun tadi sudah Kak luruskan ya, itu memang menjadi solusi, tetapi bukan solusi fundamental. Maka ketika mereka diserang oleh militer yang seharusnya menjadi yang apa ya, yang sejajar ya, sepadan sebagai tandingannya itu kan dengan militer juga, gitu loh. Militer lawan militer gitu ya. Maka kalau kita lihat dengan kondisi itu yang terjadi gitu ya, dengan kondisi saat ini, yang dibutuhkan oleh Palestina adalah bantuan militer, bantuan senjata untuk mengusir penjajah Israel yang persenjataannya itu didukung penuh oleh Amerika Serikat. Dan seandainya kaum muslimin bersatu dan mengirimkan tentara bersenjata ya, tentara beserta persenjataannya, nih saya konflik Palestina ini bisa berakhir. Kenapa? Karena tadi penjajahnya diusir. Nah, jadi kalau kita ibaratkan dengan rumah tadi deh, si ibu yang punya rumah gitu ya, kemudian mereka dipukulin satu keluarga oleh orang yang menjajah, dan kemudian dia klaim itu rumah dia usir pemilik rumahnya gitu kan ya. Lalu kemudian yang dilakukan itu oleh warganya paham gitu ya, yang dia lakukan seharusnya usir penjajahnya, ya kan, usir penjahatnya tadi. Setelah dia keluar kan bisa tenang tuh orang tinggal di rumah. Nah, maka sama juga dengan kondisi Palestina, ketika yang diberikan itu adalah kontribusinya berupa militer, karena mereka diserang oleh militer, kemudian diberikan tandingan yang sepadan gitu ya, pengiriman militer dan persenjataannya, maka konflik Palestina bisa berakhir. Kenapa? Karena kan penjajahnya sudah diusir dari caplokan dia gitu loh, dari negara yang dia jajah gitu. Nah, itu yang harus terjadi, tapi nggak mungkin kejadian. Kenapa? Kaum muslimin nggak punya pemimpin yang satu gitu, nggak punya komando yang satu. Itu yang menyedihkannya. Eropa saja tuh punya Uni Eropa loh ya, punya persatuan mereka. Republik Rakyat Cina punya persatuan juga. Amerika punya persatuan juga dengan Amerika Serikatnya. Kaum muslimin 50 negara lebih, 2 miliar di dunia ini nggak punya pemimpin satu. Padahal di dalam Al-Quran itu kan memang sudah jelas disampaikan kalau kita itu bagaikan satu tubuh gitu loh. Maka apa yang harus kita lakukan untuk kondisi sekarang ini gitu ya, yang apa namanya, kondisinya tidak bisa tidak ya. Kontribusi terbesar kita saat ini, kontribusi nyata adalah dengan berdakwah untuk mengembalikan penerapan ya syariat dan tegaknya daulah Islamiyah. Kenapa harus balik-balik ke daulah? Apalagi karena kondisi sekarang juga istilah daulah khilafah ini juga masih sangat sentimen sekali gitu ya, bahkan dianggap sebagai ancaman gitu. Ya, kita bisa lihat gitu ya, kaum muslimin punya Rasul yang sama, punya kitab yang sama, punya Tuhan yang sama, punya kiblat yang sama gitu ya. Maka kita juga seharusnya punya cara yang sama menyelesaikan masalah Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya. Maka jawabannya itu berada pada bagaimana thoriqah dakwah Rasulullah. Nah, di masa Rasulullah pun kan dulu tidak ada persatuan gitu ya, sebelum tegaknya Islam ya. Kemudian bagaimana penjajahan dan yang lainnya. Maka metode yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan dakwah. Dan Rasulullah mencontohkan kepada umatnya untuk menerapkan Islam secara kafah dalam satu institusi negara. Ini yang kita lihat. Rasulullah itu bukan hanya sekadar ngajakin orang sholat gitu, tapi dengan tegaknya Islam di Madinah itu memberikan gambaran yang sangat gamblang kepada kita bahwa Rasulullah menegakkan negara gitu loh, yang di dalamnya diterapkan syariat Islam secara sempurna gitu. Jadi ada institusi negara yang menerapkan Islam. Dan hanya dengan begitulah kepemimpinan Islam bisa terwujud, dan itu nantinya negeri-negeri muslim akan bersatu kembali gitu loh. Maka kalau kita lihat dulu kan memang 2/3 belahan dunia, dari Maroko hingga Merauke satu negara. Dan kalau ada yang mengatakan tegaknya khilafah nanti akan memecah belah negara dan yang lainnya, coba lihat, ada nggak di atas dunia ini yang mampu menyatukan berbagai macam ras manusia, bahkan Yahudi yang hobinya melanggar perjanjian, yang hobinya menjajah gitu, bisa diamankan oleh Islam gitu kan. Dan itu luas wilayah daulahnya selama 1300 tahun sampai 2/3 belahan dunia. Itu ada bangsa Arab, ada bangsa Afrika, ada Indonesia gitu ya. Jadi dari Afrika, Eropa, Asia bisa nyatu gitu loh.
dengan satu kepemimpinan. Kenapa? Karena di dalamnya dipakai syariat Islam. Dan kemudian apa? Dengan nanti tegaknya gitu ya, dan kemudian diterapkan syariat Islam di dalam, maka kan akan ada persatuan negeri-negeri muslim dalam satu komando, akan menghimpun kekuatan yang menakutkan negara adidaya saat ini. Kenapa mereka begitu melecehkan sekali terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Karena mereka melihat, mana sih kekuatan? Kalian kan nggak punya kekuatan. Toh diobok-obok aja sedikit udah ini gitu ya. Padahal kalau kita bersatu, jangankan dengan kondisi adanya negara, berdoa saja kaum muslimin sama-sama nih berdoanya setiap malam gitu ya, sepanjang tahajudnya untuk menginginkan kebangkitan Islam, insya Allah itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat loh. Tapi yang ditakuti oleh orang-orang kufar itu kan, penjajah itu kan, memang jangan sampai kaum muslimin kondisinya mereka punya keimanan yang kuat kan begitu, makanya senantiasa dilalaikan, senantiasa dialihkan gitu penjajah, masalah Palestina bukan masalah mereka gitu ya. Maka kita lihat ya, yang harus dilakukan adalah dakwah ya, dakwah untuk kembali menerapkan syariat dan penegakan daulah Islam tadi. Nah, maka dengan demikian gitu ya, ketika kaum muslimin sudah punya kekuatan yang sama, punya satu komando, kekuatannya dahsyat, sehingga negeri-negeri muslim bisa terbebas dari hegemoni barat dan bebas dari berbagai bentuk sikapnya gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Uighur, bagaimana Patani, bagaimana Rohingya, bagaimana Muslim Moro, Muslim Suluh dan yang lainnya, itu juga butuh kekuatan loh ya untuk menyelesaikan itu. Nggak bisa hanya sekadar dikecam. Ini udah berapa puluh kali dikecam gitu ya. Nggak bisa hanya sekadar lisan saja. Maka kita seharusnya malu. Kita punya pasukan kok. Kita punya senjata kok. Bukan berarti kakak pengennya kita tuh perang-perang terus ya. Bukan. Tapi kan mereka yang di luar Islam memang menyerangnya lewat persenjataan. Maka logiskah kalau hanya sekadar kecaman? Sedangkan ketika memang sudah dikecam, mereka juga tidak berefek gitu kan ya. Berarti kan solusinya dengan militer lawan militer kan gitu ya. Tapi nggak mungkin akan ada komando ke sana, nggak mungkin Amerika yang akan mengkomando itu, tapi harus ada kepemimpinan umum di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga ketika dulu tegaknya Islam di Madinah, kemudian bisa ditaklukkan Makkah, bisa ditaklukkan wilayah-wilayah lain. Tapi bukan dengan definisi ditaklukkan itu dibombardir, dibantai, bukan gitu loh ya. Tapi memang dibebaskan untuk kembali kepada syariat Islam, kan begitu, dicerdaskan. Tidak ada pembantaian sampai kayak kondisi saat ini gitu ya. Nah, maka inilah yang akan menjadi kemenangan hakiki bagi kaum muslimin melalui tegaknya daulah ya, daulah khilafah Islamiyah. Maka untuk berdakwah menerapkan berdakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam, ini menjadi kontribusi nyata bagi kita. Bukan berarti ya udah berarti donasinya nggak usah ya, bukan gitu ya, tetapi ada yang harus kita lakukan, mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Islam secara kafah, menegakkan kembali institusi yang itu nanti akan menjadi tameng, menjadi penjaga bagi seluruh yang berakidah Islam, dan bahkan mungkin yang di luar yang berakidah Islam. Karena kalau kita lihat dari sejarah, Yahudi pun kan dulu mengemis-ngemis nih biar bisa hidup di dalam negeri kaum muslimin kan. Karena kenapa? Di luar daulah mereka tuh ditolak karena memang kebiasaan mereka begitu. Dan kemudian bagaimana wilayah-wilayah lainnya, kalau ada yang meminta bantuan memang dikirimkan oleh daulah gitu loh. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Islam. Cuma ya ketika saat ini daulah Islam itu tidak ada, kemudian yang memimpin adalah ideologi lain gitu ya, kapitalis penjajah dan sekutu-sekutunya, maka mereka sangat tidak menginginkan adanya kekuatan lain yang lebih kuat dari mereka. Maka segala upaya akan mereka lakukan untuk menghantam dan membendung kebangkitan Islam itu. Tapi satu hal gitu ya Dek ya, yang harus kita pahami ya, ini juga ngutip dari yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita. Mereka mungkin bisa merusak bunga, tetapi mereka tidak akan bisa menghentikan datangnya musim semi. Mereka mungkin bisa gitu ya, menghantam negeri-negeri kaum muslimin, menjajah dan yang lainnya gitu ya, untuk membuat semangat kaum muslimin itu redup, untuk membuat kaum muslimin itu takut melawan mereka gitu ya, untuk membuat kaum muslimin itu ragu dengan syariat Islam. Tetapi mereka salah ya kan, bahwa Allah lah pemilik sebaik-baik kekuatan, Allah lah pemilik semua kekuatan gitu ya, nggak ada lagi yang menandingi kekuatan Allah gitu loh. Mungkin mereka memang bisa tadi meredupkannya, tetapi janji Allah sudah terpatri gitu ya, janji Allah sudah disampaikan bahwa Islam akan kembali tegak untuk yang kedua kalinya. Ya, terima kasih Kak, dan mungkin juga bisa disampaikan langsung kesimpulan kita ya. Ya, jadi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, saudara dan saudariku gitu ya, kita melihat apa yang terjadi di Palestina, di negeri-negeri muslim lainnya, bahkan termasuk di negara kita. Kondisinya kita tidak hanya sekedar mencukupkan ya udah perbaiki diri sendiri, perbaiki keluarga, atau sumbangkan donasi, atau perbaiki ekonomi kita. Nggak bisa, karena Rasulullah pun sudah
mungkin ya secara parsial bisa, tetapi solusi fundamental tidak, karena akan mengulang kembali permasalahan-permasalahan yang sama. Kaum muslimin membutuhkan adanya institusi yang dalam institusi itu diterapkan syariat Islam, dan dengan konsekuensi syariat Islam itu kaum muslimin mau tidak mau akan bersatu, mau tidak mau akan menerapkan syariat Islam, mau tidak mau akan merealisasi apa yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan satu-satunya sistem kehidupan yang mampu menghilangkan penjajahan di atas dunia hanyalah syariat Islam. Karena kenapa? Kita bisa lihat demokrasi yang kemudian centolan terbaiknya itu adalah Amerika. Ternyata Amerika yang membombardir Irak, Amerika yang membombardir Afghanistan, bahkan Amerika berada di barisan yang sama dengan Israel untuk membombardir orang-orang Palestina. Maka apakah ini tidak menjadi fakta yang cukup bagi kita untuk kembali kepada syariat Islam gitu ya? Lalu kemudian bagaimana Allah akan memenangkannya, itu urusan Allah. Tetapi kita berada di posisi yang mana? Sebagai penontonkah, sebagai pejuangnya kah, atau mungkin mencibir orang-orang yang ikut memperjuangkannya gitu ya? Maka pastikan diri kita berada di posisi yang Allah dan Rasulnya juga meridhoi kita. Satu hadis yang disampaikan ya di dalam hadis riwayat Ahmad, takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takun summa yarfa'uha iza sya'a yarfa'ha summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha iza sya'a yarfa'ha summa takunu mulkan 'adan fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha iza sya'a yarfa'ha summa takunu mulkan jabariyan fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha iza sya'a yarfa'ha summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah summa sakata. Maka dari hadis ini disampaikan ada 5 fase kehidupan. Fase yang pertama fase kenabian, kemudian dia akan tetap ada jikalau Allah berkehendak untuk mengadakannya, dan Allah akan mengangkatnya jikalau Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian ada fase yang kedua, kehilafahan yang mengikuti metode kenabian, dan dia akan tetap ada jika Allah berkehendak untuk mengadakannya, dan Allah akan mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Dan ini fasenya dua-duanya sudah selesai, fase kenabian, fase kehilafahan. Kemudian mulkan adan, ya, masa-masa yang diktator gitu ya. Nah, kepemimpinan yang diktator ini juga sama, dia akan tetap ada jika Allah berkehendak untuk mengadakannya, dan Allah akan mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian ada fase yang keempat, fase mulkan jabarian, masa-masa kepemimpinan yang menggigit, sebagaimana yang kita rasakan saat ini gitu ya, menggigit banget gitu ya. Dan fase ini juga akan tetap ada jika Allah berkehendak untuk mengadakannya, dan kemudian Allah akan mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Lalu kemudian fase yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah, kemudian akan ada sistem kehilafahan yang mengikuti metode kenabian. Kemudian Rasulullah diam. Maka yakinlah gitu ya, Allah lah sebaik-baik pembuat janji, dan Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Saat ini kondisinya mungkin begitu sempit, saat ini kondisinya begitu menakutkan, begitu tersibukkan dengan kekerasan dan kejahatan yang mereka lakukan, tapi yakinlah Allah sudah menjanjikan bahwa kehilafahan yang kedua akan dikembalikan. Lalu kemudian di dalam satu ayat disampaikan di dalam Al-Quran, di Quran surah An-Nisa ya, An-Nur ayat 55. Di situ disampaikan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinannahum min ba'di Jadi di dalam ayat itu disampaikan oleh Allah kondisinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman gitu ya, dan beramal soleh, bahwa Allah akan meneguhkan kedudukan mereka, bahwa Allah akan mengubah kondisi mereka dari kondisi yang penuh dengan ketakutan kemudian menjadi aman sentosa, dan kemudian mereka tidak akan mempersekutukan Allah, kan begitu ya. Maka kita lihat di kondisi ini tidak ada yang bisa menolong kita memang kecuali Allah, tetapi Allah ingin melihat dari kita seperti apa sih perjuangan kita gitu ya. Kak sering ya Kak sampaikan, jazakumullah untuk Raw FM gitu ya, yang memang senantiasa menyampaikan tentang dakwah Islam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita memang berada di posisi yang kita ingin Allah ridhoi, dan kita ingin juga untuk menerapkan syariat Islam itu. Mungkin itu deh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Kak, dan pembahasannya menarik ya rekan Raw, dan mohon maaf kita tidak bisa menerima pertanyaan ya rekan Raw ya, berhubung karena waktu kita saat ini sedang terbatas ya. Dan ya rekan Raw, terima kasih Mas sudah bergabung bareng kita, dan untuk Kak Ninda juga terima kasih banyak. Pembahasannya alhamdulillah cukup bisa menambah wawasan kita tentang kenapa sih Palestina itu perlu kita bantu, tentang apa sih Palestina itu perlu kita bela ya. Karena agar berita yang simpang siur tentang Palestina itu bisa kita pilah mana yang benar mana yang enggak, karena banyak ya. Iya benar. Jadi kita